Di tengah optimisme Kementerian Keuangan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan terus bertumbuh dengan baik pada tahun 2024, serta ekspektasi Kementerian Keuangan terhadap era green economy boom. Lantas seperti apa kesiapan pembangunan proyek-proyek renewable and green infrastructure di Indonesia, serta sejauh mana dukungan pemerintah untuk memfasilitasi minat dan juga aliran dana investasi ke proyek tersebut yang kian masif. Saat ini sudah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Bapak Bobi Wahyu Hernawan, selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Bapak Muhammad Wahid Sutopo selaku Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero atau PII, dan juga Bapak Yudistian Yudis selaku Direktur Utama PT Geodipa Energi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak-bapak, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Money Talks. Bapak, kita langsung saja ya. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit tema diskusi kita pada siang hari ini, di mana Kementerian Keuangan juga menegaskan green economy akan tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun 2024 seiring dengan upaya untuk mencapai net zero emission. Kemudian di sektor ini tentu menimbulkan ataupun juga membuat peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia kian besar. Nah, mungkin seperti apa implementasi dan juga pengembangan untuk green economy yang ada hingga saat ini? Mungkin saya ke Pak Bobi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Terkait dengan green economy, pada tahun 2022 Indonesia sudah mengeluarkan namanya Indonesia Green Economy Index pada tahun 2022 yang mengukur periode 2011 sampai 2020, di mana dari pengukuran periode itu kita kelihatan indeksnya naik mencapai kalau nggak salah 59,17 di tahun 2020. Jadi indeks tersebut mengukur secara komprehensif 3 pilar, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara keseluruhan indeks kita cukup bagus, trennya meningkat, namun boleh dikatakan terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian lebih, yaitu misalnya angka kemiskinan, kemudian bauran EBT, energi baru dan terbarukan, penurunan emisi, dan degradasi lahan gambut. Nah, ini 3 hal yang masih menjadi concern dari pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah melalui kerangka kebijakan ekonomi makro KMPPKF juga memasukkan kebijakan-kebijakan ini dalam penganggarannya. Kemudian sebagaimana kita ketahui dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia itu memfokuskan kepada mengatasi permasalahan struktural. Dalam hal ini akselerasi infrastruktur dan juga mendorong ekonomi hijau. Jadi kemudian kenapa juga kita masalah struktural penting, karena dia juga mendukung peningkatan kapasitas produksi kita dan daya saing. Kemudian juga kalau kita bicara infrastruktur, ini juga menyumbang juga terhadap emisi itu cukup besar, lebih dari 50% juga. Jadi inilah yang menjadi fokus juga dari pemerintah di 2024 ini juga. Oke, baik. Tadi membahas berkaitan dengan infrastruktur ya. Ini juga salah satu komitmen pemerintah Indonesia untuk mendorong green economy. Ini salah satunya dengan menggenjot pembangunan proyek green infrastructure. Nah, berbicara berkaitan dengan hal ini, mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PII dan juga kesiapan dalam hal mendukung target yang akan dicapai oleh pemerintah sebetulnya seperti apa, Pak Sutopo? Ya. Sejalan dengan konsep pengembangan green infrastruktur inisiatif, ada beberapa sektor yang menjadi prioritas. Itu yang pertama adalah pengembangan sektor energi yang terbarukan. Kemudian yang kedua adalah aspek pengembangan dari urban transport. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan pengembangan sektor air minum dan juga sanitasi persampahan. Jadi kami dari PTPI sendiri sudah beberapa tahun ini terlibat dalam pengembangan sektor-sektor tersebut melalui 3 hal. Yang pertama adalah pengembangan skema penjaminan, baik yang dilaksanakan untuk skema KPBU maupun non-KPBU. Yang kedua juga adalah melaksanakan mandat untuk melaksanakan penyiapan proyek yang akan membantu kesiapan dari proyek-proyek tersebut untuk dapat diinvestasikan oleh investor. Dan yang ketiga adalah mekanisme untuk melakukan capacity building. Sehingga para pihak ini siap untuk melakukan kerjasama serta pengembangan proyek-proyek tersebut. Oke, baik. Langsung disebutkan tadi ya upaya untuk seperti apa mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Begitu tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Sutopo. Langsung saja saya juga akan tanyakan kepada Pak Yudis. Pak Yudis dari Geodipa Energi sendiri begitu ya. Mungkin bisa digambarkan seperti jauh pengembangan proyek-proyek di Geodipa Energi sendiri dan juga kapasitas yang dimiliki perseroan. Seperti apa sejauh ini?
Ya, Geodipa sebagai salah satu pengembang panas bumi di Indonesia, ya, yang hari ini kami mengembangkan di 2 lapangan yang sudah berjalan, yakni Dieng Patuha, dan ditambah lagi penugasan kami yang diberikan pemerintah ke 2 lokasi berikutnya, yaitu Arjuno Welirang dan Candi Umbul Telomoyo. Hari ini saat sekarang yang sedang kami kembangkan itu adalah di Dieng dan Patuha. Dieng dan Patuha kami on construction itu adalah 2 unit masing-masing 55 megawatt di Dieng dan 55 megawatt di Patuha. Dan kami juga sedang melakukan 3 unit berikutnya di antara Dieng dan Patuha itu sebesar 275 megawatt dalam tahapan feasibility study. Dan juga sekaligus kami ingin melakukan untuk melakukan pendanaan dari hal itu. Dan juga kami memiliki 4 proyek berikutnya yang dalam tahapan studi dengan ekuivalen energi yang akan dibangkitkan sebesar 200 megawatt yang dalam tahap eksplorasi di WKP penugasan pemerintah dan WKP sendiri. Serta Geodipa juga diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan government drilling, yaitu melakukan eksplorasi di beberapa lokasi. Jadi cukup banyak sebetulnya proyek-proyek yang dihadapi oleh Geodipa dalam 5 tahun yang akan datang. Dan Geodipa sendiri juga hari ini juga melihat hal-hal lain selain membangkitkan panas bumi menjadi energi listrik. Kita juga mencoba membangun pemanfaatan panas bumi full scale atau skala penuh. Yakni tidak hanya melulu di listrik, kami juga sedang melihat hal-hal lain yang bisa mendukung agar keekonomian pengembangan panas bumi itu lebih baik, seperti pemanfaatan air panas, pemanfaatan sisa-sisa limbah panas bumi yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut lagi, seperti hari ini kami memanfaatkan limbah untuk bahan pupuk dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk pengembangan ini Geodipa selain mengandalkan pendanaan dari lembaga-lembaga pendanaan, kami juga mencoba melihat bagaimana melakukan strategic partnership untuk mengakselerasi pengembangan-pengembangan tersebut yang tadi jumlahnya hampir mungkin 5 tahun ke depan hampir 1 gigawatt yang akan kami rencanakan untuk dibangun. Oke, baik. Ini menarik ya untuk kita melihat seperti apa tadi narasi untuk mencapai net zero emission ini betul-betul dijalankan oleh berbagai pihak. Tadi kolaborasi dari BKF juga dari Kementerian Keuangan, kita melihat perspektifnya seperti apa, dari PII juga sama, demikian juga dari Geodipa Energi begitu. Nah, tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan evaluasi proyek yang ada terhadap untuk tren pembangunan proyek renewable and green infrastructure sendiri di Indonesia begitu. Seperti apa Anda melihatnya Pak Bobi berkaitan dengan evaluasi, kemudian juga mungkin kedepannya implementasi kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta agar lebih banyak lagi stakeholder yang betul-betul terkait begitu berkaitan dengan upaya untuk mencapai net zero emission sendiri, seperti apa Pak Bobi? Baik, kalau kita bicara green renewable saat ini boleh kita katakan yang dinamakan RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tahun 2021 sampai 2030 itu saat ini yang paling green, paling hijau dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi dalam rencana RUPTL tersebut dinyatakan bahwa untuk sampai tahun 2030 52% dari energi yang harus kita bangkitkan di dalam negeri ini harus berasal dari green. Dan ternyata juga yang paling penting lagi, selain mayoritas harus dari renewable energy, dari RUPTL, juga dinyatakan pembiayaannya juga harus dari swasta atau pihak-pihak lain di luar dana-dana publik. Jadi ini satu hal. Kemudian kami sepakat tantangannya dalam pengembangan green renewable energy, green economy adalah masalah pendanaan. Tentunya kalau dari sektor publik, APBN kita sangat-sangat terbatas, sehingga bagaimana kita meningkatkan partisipasi swasta ini dalam pendanaan green, renewable, dan sebagainya ini. Kemudian kalau kita lihat statistiknya, di negara-negara Asia Tenggara, partisipasi dari swasta dalam pembiayaan proyek yang renewable dan green economy ini masih cukup rendah ya. Ini relatively kalau di Asia Tenggara rata-rata 60%. Dibandingkan negara-negara maju
itu partisipasi swasta udah mencapai 90% untuk pendanaan. Jadi tantangannya apa sebetulnya ketika di domestik? Tantangannya kami lanjutkan sebentar. Jadi untuk tantangannya bagaimana swasta untuk bisa terlibat dalam pendanaan ini, kita harus identifikasi kegiatan-kegiatan yang dinamakan kegiatan hijau. Jadi sebagai contoh ya, contoh konkret, Indonesia juga cukup leading dalam hal ini. Dalam keketuaan ASEAN, itu Indonesia berhasil mewujudkan, merumuskan yang dinamakan ASEAN Taksonomi untuk keuangan berkelanjutan, versi 2. Jadi melalui taksonomi ini, diidentifikasi secara kredibel kegiatan-kegiatan mana yang hijau dan dapat didanai oleh investor global. Itu penting. Itu harus kredibel di dunia global, dan juga pemerintah melalui OJK juga sudah mengeluarkan secara domestik taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Kemudian kalau dari pemerintah juga terus mendorong yang KPBU, tadi Pak Topo, Pak Yudis juga menyampaikan, KPBU kita dorong terus, pemerintah selalu siap dengan PDF-nya, viability gap fund, penjaminan infrastruktur, availability payment, itu terus kita dorong. Dan juga sekarang kita juga sudah menerapkan kriteria ESG dalam pembangunan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, environment, social, and governance. Itu sudah kita terapkan. Jadi mungkin itu secara sekilas terhadap tantangan-tantangannya juga. Oke, baik. Dan tadi sudah dicoba untuk dijawab step by step begitu ya, satu persatu begitu ya tadi Pak Bobi. Nah, kemudian saya akan langsung ke Pak Sutopo begitu ya, tadi sebagai perusahaan yang bertugas menjamin proyek infrastruktur. Apa saja keunggulan dari skema KPBU hijau dan juga ketika kita bandingkan dengan non KPBU hijau di Indonesia, dan perbedaannya seperti apa, dan mungkin ketika ingin ditambahkan tadi dari sisi tantangan yang dirasakan oleh PII sebetulnya seperti apa, Pak Sutopo? Iya. Memang kami di PII ini mendapatkan mandat bagaimana untuk meningkatkan private capital participation dalam program pembangunan, termasuk juga dalam pengembangan ekonomi hijau dan juga green infrastructure. Jadi ada sejumlah program yang kami telah terlibat, baik dari sisi energi terbarukan, itu ada program untuk hydropower, kemudian juga ada program yang berkaitan dengan Sustainable Energy and Renewable Access Program, kemudian juga berkaitan dengan pengembangan konservasi energi melalui mekanisme penyediaan penerangan jalan umum dengan mekanisme yang lebih hemat energi, dan yang juga cukup signifikan adalah bagaimana kita mendukung pengembangan geothermal atau panas bumi, karena Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa untuk panas bumi. Namun demikian kita masih perlu mendorong upaya untuk terus mengembangkan pemanfaatan geothermal ini. Di kami sudah ada 2 skema, yaitu penjaminan dengan skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan juga penjaminan untuk skema yang non KPBU, diantaranya dengan mekanisme direct lending. Jadi seperti Geodipa itu juga sudah memanfaatkan fasilitas penjaminan untuk skema direct lending, sehingga dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, baik itu ADB maupun Clean Technology Fund, dengan sangat kompetitif dari sisi cost of fund-nya. Itu harapannya akan turut membantu mengembangkan kapasitas maupun juga menurunkan biaya dalam pengembangan infrastruktur tersebut. Di samping itu, kami juga melakukan pengembangan kapasitas. Karena kalau tadi Syarifah bertanya apa yang menjadi salah satu kendala, kapasitas dari para pihak itu adalah salah satu yang menjadi kendala untuk pengembangan sektor ini. Jadi kalau kita lihat menurut Dewan Energi di tahun 2023 itu dari sisi bauran baru sekitar 13%, dan itu targetnya seharusnya mencapai 23% di tahun 2025. Jadi kita masih punya cukup banyak ruang yang dapat kita isi untuk meningkatkan pengembangan renewable energy ini, dan juga mengundang partisipasi dari private sector. Jadi harapannya dengan apa yang oleh kami mandatnya, baik itu penjaminan, kemudian juga untuk project development facility, dan juga dari sisi capacity building dapat mendorong pencapaian target-target tersebut. Oke, baik. Malah tadi untuk bauran
sendiri juga masih harus dikejar begitu ya, untuk peningkatannya sesuai dengan target di tahun 2025 begitu ya Pak Sutopo. Nah tadi berbicara berkaitan dengan direct lending, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Sutopo, tapi mungkin Pak Yudis bisa mengelaborasi lagi lebih jauh sebetulnya seperti apa evaluasi perseroan terhadap ketersediaan opsi pendanaan kreatif di Indonesia untuk mendukung target-target perseroan. Kemudian di satu sisi juga mungkin bisa digambarkan juga ekspansi yang akan dilakukan, karena tadi sudah disampaikan begitu upaya kita untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan ini juga masih sangat besar peluangnya begitu, tadi juga harus didukung oleh pendanaan, sehingga kolaborasi antara kedua hal ini, antara tujuan dan juga cara kita untuk mencapainya dari sisi pendanaan sendiri seperti apa Pak Yudis? Ya menarik Mbak Sarifah. Ini memang kami Geodipa yang hari ini memanfaatkan fasilitas PII yang dari sisi direct lending ya. Di proyek yang sekarang berjalan yaitu Dieng 2 dan Patuha 2, kami mendapatkan penjaminan dari PII dengan sumber pendanaan dari Asian Development Bank ADB. Ini menarik karena ini dapat menekan biaya pinjaman sebetulnya. Penjaminan ini langsung dilakukan oleh PII bersama dengan pemerintah. Jadi biaya pinjaman kami itu bisa kami turunkan sehingga kami bisa menyediakan energi listrik yang terjangkau lah. Nah, kebutuhan investasi besar dari kami dari Geodipa betul karena memang sumber-sumber pendanaan yang ada hari ini yang sudah disiapkan instrumennya oleh pemerintah masih banyak yang di sisi eksplorasi. Ya ini dengan melakukan semacam de-risking eksplorasi pendanaan dengan di mana pemerintah berupaya untuk memberikan sharing resiko atau berbagi resiko terhadap risiko eksplorasi. Ini dari sisi eksplorasi, dari sisi pinjaman kalau memang proyek kita sudah visible, rata-rata hampir semua lender itu berminat karena tadi seperti Pak Bowo bilang ini kan renewable energy apalagi green gitu ya. Sudah banyak yang berminat untuk melakukan itu dan ini sangat baik dengan skema penjaminan ini. Itu akan berpeluang besar untuk menurunkan biaya-biaya dan akhirnya kita bisa memberikan harga yang baik untuk pemerintah. Dan inisiatif ini memang dicanangkan Kementerian Keuangan dalam rangka kita mempersiapkan green economic boom yang sebentar lagi mungkin akan mulai. Tadi parameternya sudah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, juga hari ini pemerintah sebetulnya untuk geothermal sendiri sudah mengadakan yang namanya PESP, yaitu government drilling, itu sudah cukup lama dan sampai hari ini memang diperuntukkan untuk sektor privat dan sektor publik, namun masih belum banyak yang memanfaatkan itu. Geodipa sendiri hari ini sudah mengajukan itu, mengaplikasi dan meminta memfasilitas itu dan mudah-mudahan ini juga segera kami dapatkan. Hal lain yang kami coba dapatkan dalam kaitannya mendapatkan equity sebetulnya dengan melakukan beberapa inisiatif kemitraan partnership. Diharapkan ini bisa juga mengakselerasi dan mempercepat tambahan bauran energi yang dari hijau, green energy. Itu mudah-mudahan yang hari ini kami yakinkan bisa untuk mendukung program pemerintah menuju net zero emission dan memenuhi rencana RUPTL yang sangat green hari ini. Kami yakin ini langkah yang sudah di arah yang benar. Menurut Geodipa. Baik, sudah di langkah yang benar, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sutopo ya, ini masih panjang perjalanan dan tentu masih banyak begitu yang bisa kita eksplor dan bisa kita lakukan ke depannya dan ini perlu dilakukan bersama-sama begitu.